Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, segenap tengku, wabil khusus guru saya Mukarram Tengku Romli, Ketua DKM Masjid Jami'. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik TNI maupun polisi. Ada Ketua Yayasan Kita Peduli Berbagi Mukarram Ustaz Muhammad Nasir, Ketua ACT, saudara-saudara saya dari BKPRMI, segenap remaja Masjid Jami' yang alhamdulillah baru saja pengukuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka safari dakwah memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus wakaf Al-Quran bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi, mempunyai moto kali ini One Home One Al-Quran, atau satu rumah satu Al-Quran. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Kalau dalam agama semua bisa dijelaskan, itu bukan agama, Pak, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak dapat dijelaskan, itu pun bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Setuju? Contoh. Bagaimana mungkin bisa, Pak, otak sekecil punya kita di Lok Sumawe ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Bagaimana mungkin bisa kita memahami baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian tingkat? Luar biasa, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Bedanya di mana, Soki? Alam nasut, alam manusia. Yang dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu alam manusia, Pak. Alam malakut apa? Alam malaikat. Dari ke langit pertama sampai ke langit ke-7, tuh alamnya malaikat tuh. Alam ketuhanan, alam lahut, mulai dari Sidratul Muntaha, Rafraful Ahdar, Mustawa sampai Aras. Itu alam ketuhanan.
Yang jangankan kita manusia biasa, malaikat sendiri nggak bisa tembus ke sana, Pak. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Bayangkan, nggak mungkin, kata kita orang Lok Sumawe. Impossible menurut kebiasaan ilmuwan barat. Tapi kita sering lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah, Pak. Ketika sudah bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Ada Sauki, ada. Kemarin baca masih ada. Tadi baca masih ada habis maghrib. Udah biar cepat aja udah mah. Nggak dinilai juga. Kalau hanya ukuran kita sekarang, Pak, ilmu otak, ilmu logika, kalau cuma sebatas agama itu dibatasi oleh ilmu logika, maka ilmu logika itu terbentur 2 hal, sebab akibat. Ini ilmu logika. Ilmu logika itu hubungannya cuma 2 hal, sebab akibat. Itu ilmu logika. Contoh, maaf. Kalau ada kita ngelihat anak kecil, Pak, di sekitaran kita, otak kita pasti akan berpikir, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul apa betul? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Kan gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka ada anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah, nggak mesti, Pak, kayak begitu, Pak. Nabi Adam, ayo, bapak tidak ada, ibu tidak ada, Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Nggak bakal bisa. Bahkan mau ditelusuri pakai ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam ndak punya ibu, ndak punya bapak. Oh maaf bapak ibu, maaf. Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Otak. Nabi Adam, Nabiullah Isa alaihi salam, ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Apalagi cuma Nabi Isa kecilan, Pak, punya setengah modal. Ya, Nabi Isa kan punya ibu, itu udah setengah modal. Nabi Adam yang nggak ada modal, Allah mau jadi. Apalagi cuma Nabi Isa. Betul? Nggak bisa, Bu. Diomongin dari kebiasaan kita nih, di apa ini, lancang garam ini. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Oh maaf Bu. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, disebut mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam, Pak. Di Jakarta, ini saya lagi cerita di Jakarta. Di Jakarta kayak begini, nggak mau kalah. Di sini mah insya Allah ada. Lalu apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj malam hari ini? Begini. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan 2 perjalanan. Pertama, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Itu perjalanan vertikal, Pak. Perjalanan vertikal. Hablum minan nas. Seolah-olah dalam perjalanan ini mengajarkan apa? Hei manusia, ayo kita perbaiki hubungan kita kepada sesama kita. Melakukan perjalanan minal masjid ilal masjid. Secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, baginda Nabi mengajarkan bahwa umat Islam dengan masjid laksana ikan sama air.
Nggak boleh ikan sama air itu misah, betul? Saya tanya sekarang, ini kita tinggal di pinggir pantai ini ya. Sekarang saya tanya, ada apa tidak ikan pisah sama air? Ada Pak, ikan mau mati. Lah iya. Loh maaf Pak, kalau kita umat Islam sudah menjauhi masjid Pak, maka jiwa kita yang mati. Kalau di Lok Sumawe ini orang-orang jiwanya sudah mati orang Islam, maaf, maka jadilah kita bangkai di Lok Sumawe ini yang berjalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baginda Rasulullah pernah bersabda apa? Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, kata baginda Nabi, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan dan hiasan dinding. Saat itu kata baginda Nabi, masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini Pak. Bukankah akhir-akhir ini banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini sudah mulai terjadi kebenarannya Pak? Saya tanya sekarang, mohon maaf saya tanya, terutama kita lihatlah di Lok Sumawe ini, saya mau tanya, masjid-masjid yang ada di Lok Sumawe bagus-bagus apa enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Musola yang ada di Lancang Garam ini bagus-bagus apa enggak? Beberapa musola sekarang juga pakai AC kok, betul? Tapi maaf Bapak Ibu, maaf saya harus ngomong. Berapa banyak sekarang ini masjid dan musola yang ada di tempat kita, nasibnya nggak ubah layaknya sebuah museum. Tahu museum tempat apa? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di Lok Sumawe ini terutama sekarang ini rata-rata 50 tahun ke atas Pak. Barang antik sudah, barang antik. Sementara anak-anak mudanya kemana? Oh, anak-anak mudanya begitu punya pemikiran, ngapain masuk masjid? Gengsi lah sekarang ini. Coba lihat sekarang ini. Makanya saya bangga Pak. Alhamdulillah pertama kali saya datang ke Lok Sumawe ini, saya bisa hadir di sini di Masjid Jami. Saya ngelihat Masjid Jami kita walaupun perlu masih pembangunan di mana-mana, tapi saya lihat luar biasa Masjid Jami kita ini. Masjidnya bagus, besar, pakai AC, alhamdulillah. Luar biasa, berapa banyak masjid tidak menggunakan AC. Kegiatan beragama juga selalu jalan rutin, alhamdulillah. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, sekarang ada pengajian anak-anak muda nanti mau dibentuk, alhamdulillah. Sholat berjamaah juga kata ketua DKM tadi, alhamdulillah. Masjid Jami kalau sholat berjamaah selalu penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat depan kok Pak. Masjid Jami kita Pak kalau udah subuh penuh sampai keluar tuh, nggak ada yang masuk, keluar semua. Ayo jujur, kalau udah subuh di Lok Sumawe ini rata-rata imam aja berdua sama karpet Pak. Yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia, yang makmum juga dia, yang baca doa dia, yang aminin doa dia, yang matiin lampu masih dia. Imam borongan. Ayo kita lihat sekarang ini. Ini sudah terjadi kan? Kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun pesantren, bangun banyak daya di tempat kita. Tapi bagaimana menghidupkan masjid Pak? Maaf, kita sering kalah Pak dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah ibadah.
Ini saya harus kasih tahu supaya apa? Supaya jadi pelecut diri kita untuk memakmurkan masjid. Karena suka tidak suka, masjid ini pusat kegiatan umat di zaman Rasulullah. Kenapa sekarang bisa jadi bergeser? Saya ngiri Pak dengan agama-agama lain dalam menghidupkan rumah ibadah Pak. Ada kejadian nyata di dekat rumah kami di Jakarta. Itu dekat rumah kami ada sebuah gereja Pak. Gerejanya juga tidak besar, masih kalah jauh. Mungkin cuma sepertiga masjid kita ini. Jamaahnya pun gak banyak. Tapi yang saya bikin iri dari gereja tersebut apa Pak? Kegiatan beragamanya itu sudah hampir setiap hari ada. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja yang jamaahnya gak terlalu banyak, kegiatannya sudah hampir setiap hari. Masjid-masjid kita di Lok Sumawe ini terutama masih banyak saya temuin Pak. Masjid jam 9 pagi buka, masjid jam 2 siang tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang ngisiin masjid kita sekarang ini. Ini yang terjadi sekarang ini. Betapa kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid. Nih maaf nih Pak, maaf saya harus ngomong. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Tadi kan hadis begitu awalnya. La yabqa minal Islam illa ismu. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Nih maaf Bapak Ibu, maaf. Sebagai orang tua kita harus tahu. Jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dan menjajah Islam di Aceh ini nggak perlu pakai naro bom Pak, untuk ngebom habis warga Islam di Aceh. Nggak perlu nurunin tentara Israel untuk menembak mati orang Islam yang ada di Lok Sumawe ini. Mereka juga nggak mungkin berani nyerang Islam secara terang-terangan di Lancang Garam ini Pak. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu, maaf, saya harus bilang kayak begini. Mereka itu curang, mereka itu licik. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari tempat tercinta kita ini, dari provinsi Aceh tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling terlihat saya mau ajak bicara. Dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa apa Indo sekarang? Terasa apa tidak? Betapa Pak, Bu, ogah benar menyaut, saya heran. Bu, nah kan enak begitu ada suara. Kalau kita kan CS ya Pak ya. Tuh belakang reseh tuh. Bu, betapa sekarang ini Bu, adik-adik saya, anak-anak kita Pak, generasi-generasi muda Islam di Lok Sumawe ini Bu, coba tengok, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan agamanya. Banyak dalam pemikiran anak-anak kita bahwa yang namanya modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa, kita tinggal di provinsi Aceh, di mana akhlak, adat dan istiadat masih kita junjung tinggi-tinggi. Betul apa betul? Makanya jangan heran sekarang ini timbul dalam pemikiran, biarpun banyak kita punya polisi syariat, tapi maksiat merajalela di mana-mana. Ini yang terjadi sekarang. Timbul pemikiran, kamu kalau belum pernah mabuk sampai nyebur ke laut, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah ngerasain ngelem ibon, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum pernah merasakan yang namanya pil PCC, flaka, sabu-sabu, ekstasi, gorilas, belum bisa disebut generasi-generasi milenial. Para pemudi-pemudi muslimah, kalau kalian belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, summon living, one night stand, cinta satu malam,
Belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi-generasi zaman now. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dijauhkan anak-anak kita dari agamanya. Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah mengajarkan dan menegaskan, laisal fata may yaqulu ha abi. Bukanlah dia seorang pemuda yang berkata, ini loh harta bapak saya, ini loh pembangunan masjid kerjaan orang tua saya, ini loh dulu tempat saya. Itu kata Sayyidina Ali, bukan pemuda. Tapi apa pemuda menurut Sayyidina Ali? Walakinnal fata may yaqulu ha ana. Tapi mereka lah seorang pemuda yang berani bilang, ini saya, ini hasil kerja keras saya, ini kreasi saya. Tapi sekarang itu tidak terjadi lagi di anak-anak muda kita. Coba lihat sekarang. Yang paling terlihat anak-anak kita Bapak Ibu, dua hal sudah terjajah habis-habisan Pak. Dua hal. Fans dan fashion. Fans, tingkat kesukaan anak-anak kita sekarang akan tokoh-tokoh agama. Mudahnya begini dah. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang pengetahuan agamanya sendiri kan sudah mulai rendah. Sudah mulai rendah dan memprihatinkan. Bukan cuma rendah Pak, memprihatinkan. Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita Pak, minat belajar anak-anak kita tentang agamanya pun sudah mulai turun. Makanya kita tengok akhir-akhir ini Pak, berapa banyak nasib dayah dan yayasan pendidikan Islam di provinsi Aceh ini terutama. Nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Dia nyari terjemahan bebas aja. Kau bisa kayak begitu? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam pada gulung tikar. Karena tanpa disadarin Bapak Ibu, kita Pak sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya dayah dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Kita sekarang tidak bangga lagi kalau anak-anak kita masukkan di dayah Pak. Kita tidak bangga lagi anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolah di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Sekalipun masuk, alhamdulillah anak-anak kita minimal sekolahnya di MAN. Tapi di yayasan pendidikan Islam sudah tidak bangga lagi. Yang kita bangga apa sebagai orang tua? Anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit, walaupun notabene-nya punya non-muslim. Ini yang terjadi sekarang Pak. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar saja kita berpikir, untuk apa Pak kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya Bu, Ibu punya anak, saya tanya ya, yang laki tenang, diam dulu, kita CS ya. Nih yang belakang nih, Bu, boleh saya tanya? Tapi tolong jawab jujur ya. Baik. Ibu punya anak pilih mana? Pinter ndak benar apa benar ndak pinter? Bingung. Punya anak biar pinter asal benar. Dulu yang istilah saya, kita sebagai orang tua berharap punya anak berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Baiklah, semua orang tua berharap punya anak pinter benar. Tapi maaf, kalau pilihan itu sudah tidak ada Pak di lancang garam ini Pak, rasa-rasanya menurut saya orang bodoh ini Pak, lebih baik saya punya anak benar ndak terlalu pintar daripada pintar tapi ndak benar. Kenapa? Benar ndak pintar masih terpakai di masyarakat kita Pak, di lancang garam ini. Bang, itu si Fulan bin Fulan bang, biar dia ndak pintar tapi benar itu dia. Disuruh ngurusin keuangan masjid, alhamdulillah jujur dan amanah. Disuruh membesarkan dayah, alhamdulillah dayah juga bisa besar.
Disuruh ngurus adik-adik yatim. Alhamdulillah adik-adik yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus. Disuruh ngurus janda-janda tua. Alhamdulillah janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda. Nggak perlu. Jangan diurusin, dia mah udah aman dia mah. Masih lumayan, masih terpakai di masyarakat. Betul apa betul? Daripada orang pinter tapi nggak bener, kan akhirnya jadi minterin orang, Pak. Dulu nih istilah orang tua saya yakin Bapak ingat. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Reklamasi kerjaan bajak laut semua tuh, Pak. Disuruh ngurusin hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin beras, malah jadi kutu beras. Nah, yang lebih prihatin apa? Ketika disuruh mengurus hukum, malah buat hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang menyakitin perasaan kita. Betul? Kenapa? Orang pintar tidak benar. Bagaimana kita tidak mau sakit, Pak? Ada saudara-saudara kita mencuri demi kebutuhan untuk nutupin laparnya, harus dihukum. Nuker sendal, nyolong sendal masjid, maling sendal masjid, 4 bulan di penjara. Maling sendal, koruptor, sampai sekarang masih senyum-senyum saja, Pak. Kita umat Islam ini, rakyat kecil ini, disuruh jaga 3M di setiap saat. Mereka makan 17M. Lo belum lama ada kejadian, mohon maaf Pak, belum lama ada kejadian di Jakarta, di dekat rumah saya tuh, dilakukan oleh orang pintar yang nggak benar. Babnya pun lucu, bab pencurian sapi, karena ada peternakan sapi di dekat rumah saya itu. Ketahuan, ditangkaplah, dibawa ke pengadilan, langsung disidang. Ditanya sama Pak Hakim, saudara mencuri sapi ya? Ini orang, enggak Pak, saya tidak pernah mencuri sapi. Berani sumpah saya Pak, saya nggak pernah yang namanya mencuri sapi. Terus saya cuma ngambil tambang Pak. Saya tidak tahu di ujungnya masih nempel sapi. Ini kan jawaban orang pintar nggak bener nih. Iya, tadinya kalau nyuri sapi benerannya hukumannya gede. Cuman kalau nyuri tambang jadi kecil. Ini yang bikin prihatin kita. Iya, maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Sebenarnya kurangnya apa Indonesia dengan para penegak hukum kita? Kita punya Pak Polisi, kita punya Pak TNI. Masih kurang, kita punya MK, kita punya Kejaksaan, kita punya MA. Masih kurang, kita punya KPK. Tapi kenapa sekarang ini kok korupsi malah nggak habis, tapi malah habis-habisan sekarang ini? Ini dilakukan oleh orang pintar tapi tidak benar. Supaya pintar, anak sekolahin, saya setuju. Supaya benar, lihat-lihat sekolahannya. Ya Bu, ingat, baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita Bu. Jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita di Lancang Garam ini punya generasi-generasi muda yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua tidak doyan baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan berharap masjid-masjid yang ada di Lok Sumawe ini bakal penuh dengan orang yang sholat berjamaah.
kalau kita sebagai orang tua tidak mau memaksa anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ya Bu, bilang ke anak-anak ibu, nak, kamu tetap harus sekolah nak. Kalau perlu kamu masuk daya-daya yang ada di tempat kita nak. Biarin bapak ibumu ini pala jadi kaki, kaki jadi pala, supaya kau bisa masuk pesantren nak. Kau bisa menyicipi indahnya pesantren. Gak apa-apa kami sekarang habis-habisan untuk biaya kamu masuk pesantren. Yang penting kamu jadi orang pintar dan benar. Lebih baik nak kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Iya kan? Bener gak? Makan singkong beneran, makan roti ngimpi. Enak mana? Enak makan roti beneran. Disuruh milih aja susah bener kok. Dulu Bapak Ibu sekalian, ya halo, bercanda Pak, bercanda. Dulu ketika saya masih kecil, kalau ada teman-teman orang tua saya, Allah yarham Zainuddin MZ datang. Dulu teman-teman orang tua saya itu paling iseng, pasti nanya kepada kami semua berempat. Kalau ada yang satu datang, Sauki, iya bah, kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Tengku Umar. Kamu besar ingin seperti siapa Sauki? Saya ingin seperti Pangeran Diponegoro. Lain waktu datang lagi, kamu besar ingin seperti siapa Sauki? Saya ingin seperti Jenderal Sudirman. Dulu saya kecil, dulu. Sekarang anak-anak kita coba tanya, kamu besar ingin jadi apa? Atta Halilintar. Itu pergeseran nilai loh Pak sekarang ini. Kamu besar mau jadi apa? TikToker. Padahal maaf Bapak Ibu, padahal maaf. Nih mulai besok Bapak Ibu harus periksa ada nggak di handphone anak-anak kita aplikasi tersebut. Kenapa saya berani bilang gini? Karena tanpa disadarin Pak, di aplikasi tersebut tuh sangat membahayakan buat kita. Di aplikasi tersebut yang jelas nyata satu sifat dasar muslim dan muslimah itu sudah diangkat lewat aplikasi tersebut. Apa? Hilangnya rasa malu dalam diri muslim dan muslimah. Bagaimana kita lihat adik-adik muslimah kita Pak, menggunakan baju kurung, kerudung panjang, tapi mereka berjoget-joget di hadapan jutaan mata lewat media sosial. Itu dosa jariah Bang. Itu dosa jariah Pak. Ingat, perempuan kalau melakukan dosa bukan cuma dirinya yang kena, tapi 4 laki-laki di sekelilingnya akan kena. Siapa? Suaminya, orang tuanya, mertuanya, anaknya. Ini hati-hati, itu TikTok tuh masuk dosa jariah Pak. Jadi saya harap Bapak sekarang ini sudah mulai tegas kepada anak-anak kita. Ingat, Islam itu diperkenalkan dengan ketegasan, bukan kekejaman. Ya, kita di Provinsi Aceh kenapa ada hukum qisas? Karena tegas. Bukan kejam, tegas. Ini yang harus kita pisahin dulu. Bedain antara kejam sama tegas. Sekarang akibat ketidaktegasan kita sama anak, dengan dalih kita sama anak, dengan dalih modernisasi, sholat subuh kita Pak, begitu masuk sholat subuh ngelihat anak lagi tidur malah diselimutin. Makin pules anak kita. Dulu saya kecil kalau orang tua saya Pak sama pendidikan umum agak cuek. Apa cuek di sini? Agak tidak peduli lah, agak tidak peduli dengan pendidikan umum. Tapi kalau untuk agama, terutama sholat subuh, kami ini telat bangun, paling tidak itu 1 gayung air nempel di muka kita Pak. Tapi sekarang coba lihat, berapa banyak dari kita yang memperlakukan anak kita seperti itu sekarang. Tuh, fans, ya.
Hah? Sampai jam berapa Bu ya? Memang sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 tuh. Jam 12 sanggup? Ibu saya tanya kuat? Saya enggak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, anak-anak kita yang sudah terjajah fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama. Yang kedua apa? Fashion. Ya Allah, ya Rabbana, luar biasa gaya berpakaian anak-anak kita sekarang, Pak. Yang laki-laki sekarang tidak bangga lagi pakai sarung, tidak bangga lagi pakai baju koko, nggak girang lagi sekarang pakai kopiah. Itu yang laki. Yang perempuan lebih prihatin. Lu baju adenya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakein. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang, Pak. Padahal lebih dari 14 abad yang lalu baginda Nabi mewanti-wanti dengan keras. Apa sabda beliau saat itu? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Ya kan sekarang banyak kayak begini Bu ya. Mereka benar berpakaian, mereka benar pakai kerudung, tapi bajunya nyetak ke badan, Pak. Ini loh berpakaian tapi telanjang dalam hadis baginda Nabi. Berpakaian tapi telanjang, tidak menutupi auratnya, tidak menjaga kehormatannya sebagai muslimah. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat sorga, baunya nggak akan mereka cium. Padahal wangi sorga, Pak, 500 tahun perjalanan sudah tercium aromanya sorga. Saya ngaji dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu dijelaskan di situ bahwa nanti ketika kita meniti sirat itu tipisnya, Pak. Satu rambut kita masih bisa dibelah 7. Saking tipisnya itu sirat. Itu saat kita meniti sirat itu dari pertama sampai ke seberang, itu yang dibutuhkan 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium wanginya surga. Ayo dah pikirin baik-baik dah, pikirin baik-baik. Bagaimana kita bisa melihat sorga, Bang? Bu, bagaimana kita bisa melihat sorga kalau wanginya belum bisa kita cium? Mana Bu? Woi, pulang bareng pulang. Jujur nih ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Nih saya kasih tahu Bu, nih saya nih Bu, saya orang bodoh nih bernama Muhammad Sauki nih. Kalau saja, ini bicara kalau ya Pak ya, kalau saja di alam ruh saat itu saya bisa milih, hei fulan, labbaik ya Rabb, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan dibanding jadi laki-laki, Pak. Masya Allah. Betapa Allah itu, Allah dan Rasul sangat sayang kepada kaum perempuan, pada muslimah ini. Bayangkan bagaimana Allah nggak cinta sama kaum perempuan. Dititipkan satu buah alam dalam diri perempuan, alam rahim. Itu kan dititipkan satu buah alam tuh. Karena alam rahim ini, Pak, makanya saya bilang, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Nih karena nggak ada di kita, Pak. Alam rahim. Ibu 3 kali disebut. Kita orang laki berapa kali? 1 kali. Tuh kalah hitungan kita, Pak. Ya Bu ya. Bu.
Ibu 3, bapak 1. Pulang ya. Luar biasa kaum perempuan ini, Bu. Bayangkan, Pak, perempuan untuk meraih surganya Allah, modalnya nggak perlu banyak-banyak, beda sama kita orang laki loh, Pak. Perempuan itu, Pak, untuk meraih surganya Allah menurut hadis Nabi modalnya cukup 4. Apa? Idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, dengerin ya. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sholat 5 waktu? Alhamdulillah, 1 sudah modalnya, Pak. Kemudian perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 sudah, Pak. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu nutup aurat 3 sudah, Pak. Kita belum apa-apa, perempuan di sini di Lancang Garam udah 3 modalnya tuh, Pak. Apa nggak mudah tuh, Pak? 3 sudah, kita belum apa-apa. 3. Dan yang terakhir, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Ibu taat sama suami? Nggak kompak. Yang di belakang bilang taat, yang depan nih kagak. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah, Bu? Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Ya Allah, Bu, makanya nih ibu-ibu saya mau pesan nih buat kaum perempuan terutama nih. Saya bilang tadi ini perempuan seharusnya sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasul. Kenapa rupanya? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, Bang. Ini maaf, dulu sebelum Rasulullah hadir, itu nasib perempuan saat itu kan menyedihkan dan memilukan. Maaf, saya bicara sejarah ini. Perempuan, Bu, sebelum ada Islam seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan, sebatas pemuas syahwat saja, nggak lebih dari itu. Sudah gitu apa? Harganya murah. Perempuan harganya murah. Sebelum ada Islam, harganya murah. Perempuan sebelum ada Islam, harganya murah. Ayo kita buka sejarah, Pak. Nggak usah jauh-jauh lah kita. Kita lihatlah sekarang. Kita di Indonesia ini terbentuk, kalau buka sejarah, terbentuk dari kerajaan. Betul. Tengok raja-raja kita sebelum ada Islam. Berapa kalau ngumpulin selir? Nggak usah lagi bicara zaman Rasulullah. Raja-raja kita nih, Pak, raja-raja Nusantara sebelum ada Islam, berapa kalau ngumpulin selir? 10, 20, 40. Perempuan nggak boleh protes. Betul. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah, para syekh-syekh itu sebelum ada Islam di sana, kalau ngumpulin selir tuh kurang ajar, Pak, ratusan. Bahkan yang melecehkan tuh seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming di Cina, dia bangun istana 1000 kamar di Forbidden City itu. Kenapa? Selirnya 1000, Pak. Masya Allah. Raja kalau selir 1000, kapan ngurusin negara itu, Pak?
Tapi coba tengok Pak, ketika Rasulullah hadir ke dunia, Rasulullah terenyuh melihat nasib perempuan saat itu, dilecehkan dan sangat tidak dihargai. Rasulullah terenyuh melihat perempuan saat itu. Lalu keluar sabda beliau yang hebat. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Bayangkan, perempuan tiang negara. Tuh, yang di belakang tuh, tiang semua tuh. Tiang. Maka perempuan Pak bisa setara dengan bidadari. Amin Bu. Tapi kebanyakan perempuan setan. Nggak percaya Bu? Ayo kita buka sejarah lagi. Saya seneng ngomong kayak begini deh. Buka sejarah. Ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, saat melakukan Mi'raj Bu, ya pakai marah. Ketika melakukan saat Mi'raj baginda Nabi dikasih kesempatan melihat sorga dan neraka. Saat pulang baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan sorga? Oh, sorga itu yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah dikecap dengan lidah. Kok begitu Rasulullah? Saking nikmatnya kenikmatan yang ada di sorga. Begitu? Iya. Lalu neraka Rasulullah, neraka pun sama azabnya itu, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dikecap oleh mulut, dan tidak pernah dirasakan oleh kulit. Terus kebanyakan nasib penghuni neraka itu siapa ya Rasulullah? Laki-laki atau perempuan? Tapi sayang, kata baginda Nabi, saya kok melihat banyak penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Kok bisa perempuan banyak masuk neraka ya Rasulullah? Yang saya lihat begitu. Apa mereka nggak sholat? Sholat mereka. Apa mungkin nggak datang ke majelis taklim? Oh, rajinan istrinya sama suami hadir majelis taklim. Apa nggak mau sedekah? Oh, rajinan si istri sedekah. Lalu kenapa kok banyak kaum perempuan bisa masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Beliau bersabda, hunna yakfurnal asir. Sungguh perempuan itu kurang rasa berterima kasihnya kepada suaminya. Tapi saya yakin insyaallah perempuan-perempuan di sini insyaallah salihah semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ayo didik anak-anak kita. Jangan sampai Islam di Lok Sumawe ini tinggal sebuah cerita saja. Kuncinya kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tuh hablum minan nas. Dari masjid ke masjid. Yang kedua, perjalanan Rasulullah dari langit pertama ke 7 sampai ke Aras. Itu perjalanan horizontal. Ya, perjalanan horizontal. Seolah-olah Isra Mi'raj ini mengajarkan, apa yang diajarkan Isra Mi'raj? Hei manusia, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita cuma sebatas perantau, Pak, di lancang garam ini. Semua kita cuma sebatas perantau, Bu, di Lok Sumawe ini. Semua nih yang hadir nih di Masjid Jami ini, semua nih calon-calon jenazah nih.
Saya bicara di hadapan calon jenazah, Masya Allah, serem kali saya ini. Calon legislatif masih banyak yang stres, Pak, nggak kepilih. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Semua kita. Loh, namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul. Orang merantau mesti pulang. Bodoh kita, Pak. Maaf, saya nggak tahu lagi mesti pakai kalimat apa. Bodoh kita. Yang kalau kita sadar kita memang hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, Pak. Pulang seharusnya girang loh, Bu. Contoh, saya kasih contoh aja lah biar gampang pakai contoh. Selesai pengajian Isra Mi'raj, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa ndak, Ibu? Pulang ndak? Senang. Kenapa senang? Karena pulang, copot kerudung, ganti daster di rumah. Orang pulang pasti senang. Baik, Pak. Semua masyarakat Lancang Garam saat Lebaran yang punya kampung pulang mudik. Seneng apa enggak? Kenapa seneng? Pulang kampung, keluarga ketemu keluarga besar, betul. Orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Seneng apa enggak? Enggak konsekuen. Mau bilang seneng takut ntar pagi. Dari sini saja sudah kelihatan ragu-ragu, Pak. Apa sih yang kita bikin berat pulang sama Allah itu, Pak? Padahal seharusnya pulang senang. Tapi apa yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Dua hal yang utama. Apa? Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia, sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang ngeganjel di hati. Betul. Kita lupa dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini sebatas kefanaan, yang abadi cuma Allah. Tapi kenapa sekarang ini kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Tuh yang pertama. Yang kedua, ini yang paling utama. Apa? Karena ndak punya bekal. Betul. Ndak punya bekal maksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Ndak punya bekal berangkat. Saya cuma punya duit 150.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Jakarta hendak ke Lok Sumawe. Kira-kira sampai apa enggak? Kalau saya maksain, jadi gembel saya di tengah jalan. Kenapa? Kagak punya duit berangkat. Tuh jadi gembel. Sama kayak kita punya kawan, sudah tahu ndak pernah sholat, mati, berani amat. Pak Ahmad aja nggak berani tuh. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Kan pertama-tama kita nggak tinggal di sini, Pak. Di Lancang Garam, enggak. Pertama kali kita tinggal tuh di alam ruh, Pak. Jauh sebelum jasad yang kita pakai sekarang diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan.
Berapa lama kita tinggal di alam roh? Wallahu a'lam bissawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam roh merantaulah kita, pindah untuk pertama kali, hijrah. Kalau kata orang sekarang istilahnya tuh, hijrah kita untuk pertama kali pindah. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu yang tadi saya bilang. Benar kan Pak? Ya. Pernah enggak kita ngetem di situ Pak? Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari Pak. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Bahkan ada yang 13 bulan Pak. Namanya hamil kebo. Bu gak percaya, ada kan yang 13 bulan Bu? Ada Pak. Ada yang 2 tahun keluar udah kumisan. Kelamaan itu di dalamnya tuh. Bu, nih memang nih orang laki nih seneng kali lah ngetawain kaum perempuan lah Bu lah. Mereka nggak tahu ngelahirin itu luar biasa loh Pak. Ngelahirin itu sakitnya dahsyat loh Pak. Jangan pernah kita ketawa-ketawa soal kayak gini deh. Saya tanya Bu, kita kompak lagi mau Bu? Mau kita kompak? Biar bapaknya nggak ngetawain doang Bu. Mau kompak? Mau? Yang kompak mau? Nih Pak, dengerin baik-baik omongan istrinya ya. Bu, saya tanya sekarang, melahirkan itu sakit apa enggak? Tuh, dengar Pak. Nggak main-main loh saya. Bapak nih ketawa aja bisanya. Bu, melahirkan tuh berdarah apa enggak? Kapok. Nakal juga ibu lah. Pikirin, jangan dibayangin. 9 bulan 10 hari. Baik. Selesai? Belum. Begitu lahir, hidup sempurna fi ahsani takwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah, kita nih manusia Bang. Soki, kok kamu bilang kita manusia ini sebagai makhluk sih Soki? Memang. Apa salah? Ya salah Soki. Kok bisa salah? Karena manusia itu Soki sudah mendapatkan gelar hamba kan Soki dari Allah. Oh maaf saya bilang. Satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah Pak. Kita ini masih makhluk. Apa buktinya? Buka surah Al-Isra. Tadi dibaca sama qori kita tuh, Tengku Romli. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman. Orang Lok Sumawe, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Iyalah Syauki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah, oke lah kami setuju. Tapi pertanyaan saya, apa kita semua yang sedang menghadiri Isra Mi'raj ini bukan hamba Allah? Bu, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih ngomong kata saya, itu namanya ngaku. Mengaku mah boleh-boleh saja Pak, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui hamba oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu. Belum tahu gimana Soki. Berapa banyak dari kita yang malam hari ini duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya Pak. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba harta, saya hamba nafsu, bahkan saya hamba setan.
Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk di peringatan Isra Mi'raj ini, kalau memang benar-benar kita ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya benerin lagi ibadah kita. Jadikan ibadah kita ini sebagai kebutuhan buat kita. Ya, kan manusia terdiri dari dua unsur, ada ruh, ada jasad. Selama ini kita lebih mementingkan jasmani kita daripada ruhani kita. Coba kita perlakukan ruhani kita seperti kita memperlakukan jasad kita. Jasad makanannya mudah, jengkol. Tuh makanan jasad tuh, nasi, udang, itu makanan jasad. Tapi banyak dari kita badannya gemuk, tapi ruhnya kurus. Kenapa? Akibat ruhnya jarang dikasih makanan. Apa makanan buat ruh itu? Duduk di majelis ilmu, itu makanan buat ruh. Membaca Al-Quran, itu makanan buat ruh. Menghidupkan kembali sholat-sholat sunnah, itu makanan buat ruh. Ayo jujur Bapak Ibu, maaf nih, kalau saja tanpa dua hal ini rasanya sia-sia kita tinggal di Lok Sumawe ini Pak. Apa dua hal ini? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua hal ini sia-sia kita tinggal di atas permukaan bumi Allah ya. Di atas permukaan bumi Allah ini. Ayo, Bu. Betapapun ibu punya uang 2 miliar umpamanya. 2 miliar di sini banyak apa sedikit? Banyak, 2 miliar. Tapi kalau Allah tidak ridho, tidak enak Pak rasanya 2 miliar tersebut. Ya Bu ya. Apa buktinya Sauki Allah tidak ridho dengan harta kita? Mudah, suami istri bertengkar, anak jalan kemana-mana tidak jelas juntrungannya. Kok bisa? Allah tidak ridho dengan harta kita tuh. Tapi walaupun kita di lancang garam ini cuman pegang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya Pak. Kan saya benar, saya salah. 2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho. Pilih mana? 6 miliar. Orang cuma ngayal doang kok. Saya heran orang lancang garam kalau ngayal demennya nanggung ternyata ya. Nah, dalam rangka menggapai ridho Allah malam hari ini saya ingin mengajak kita wakaf Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu salah satu yang dapat memberikan syafaat kita nanti di yaumil akhir. Ya, makanya sekarang ini saya mau ngajak saudara-saudara saya, keluarga saya di Lok Sumawe ini untuk berwakaf Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengaji, paling tidak kita wakaf Al-Quran Pak. Kenapa? Karena Al-Quran itu orang yang membaca itu sama dengan orang yang mewakafkan, pahalanya sama. Dan ingat, pahala Al-Quran itu luar biasa. Apa? Dalam hadis baginda Nabi disebutkan orang yang membaca Al-Quran pahalanya itu dihitung per huruf. 1 huruf 10 kali lipat. 1 huruf dijelaskan dalam hadis bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan berapa banyak investasi keuntungan kita buat akhirat kita nanti. Untuk keterangan lebih lanjut saya persilahkan, saya punya sahabat Mukarram Ustaz Asrul, silakan untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita. Saya istirahat dulu ya Pak ya. Nanti lanjut lagi sampai subuh.